Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dari akuntansi 7C Malam. Ingin mempresentasikan tentang jurnal internasional yang berjudul Target Cost Management atau TCM, Studi Kasus Otomotif Perusahaan. Nama jurnal Elsevier, halaman 525 sampai 532. Penerbit Nurhafiza Baharudin dan Rusita Josu. Tahun terbit 2015. Abstrak. Manajemen biaya target dikenal sebagai perusahaan Jepang alat kompetitif. Beberapa penelitian mengklaim bahwa sangat sulit untuk menerapkannya di luar Jepang. Tujuan dari makalah ini adalah mengeksplorasi bagaimana TCM dipraktikkan dan apa faktor utama yang mempengaruhi TCM di lingkungan non-Jepang. Manajemen biaya target dikenal sebagai perusahaan Jepang sebagai kompetitif. Kata pengantar. Studi menunjukkan bahwa banyak perusahaan Jepang yang menggunakan target cost management atau TCM, salah satu bentuk strategic management accounting, sebagai alat kompetitif mereka sejak tahun 1970-an. Implementasi TCM membantu perusahaan Jepang untuk mengelola strategi mereka dan beroperasi dengan cepat dengan margin yang menguntungkan. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena TCM cukup baru di luar Jepang. Metode studi kasus mampu memberikan wawasan berharga ke dalam tubuh pengetahuan yang tidak mungkin diberikan oleh pendekatan empiris dan pemodelan tradisional. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih relevan karena seluruh organisasi dapat diselidiki secara mendalam dan dengan perhatian besar terhadap detail. Penelitian ini dilakukan 4 tahap. Yang pertama, semua literatur terkait ditinjau untuk memahami topik dan kesenjangan penelitian, mengingat bahwa di antara negara perusahaan mobil Jepang adalah pengguna TCM yang paling matang, paling lama, dan paling konsisten. Yang kedua, pengumpulan data multi sumber melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dikumpulkan untuk memperoleh perspektif yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang praktik TCM. Yang ketiga, setelah semua data kualitatif dikodekan, dianalisis dan dikategorikan dalam tahapan PDCA dan tujuan langkah TCM, dilakukan percocokan pola dengan membandingkan pola berbasis empiris dengan pola konseptual. Pola dianalisis dan dibandingkan dalam hal apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Keempat, temuan direview oleh 2 praktisi dan beberapa akademisi yang tidak terlibat dalam penelitian. Keseluruhan proses ini membantu meningkatkan reliabilitas dan validitas studi kasus. Hasil penelitian. Yang pertama, menerapkan harga jual target. Literatur menunjukkan bahwa perusahaan Jepang menetapkan target harga jual tentatif untuk produk mereka dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal seperti strategi manajemen puncak, tujuan profitabilitas, atribut produk dan fungsionalitas, dan reaksi pesaing. 2. Menetapkan target profit. Melibatkan penetapan target laba untuk produk masa depan. Dalam menetapkan target laba, perusahaan Jepang mempertimbangkan 2 elemen penting, yaitu target laba harus realistis dan harus dapat mengimbangi biaya siklus hidup produk. 3. Menetapkan target biaya. Biaya target ditetapkan di suatu tempat antara biaya yang diizinkan dan perkiraan biaya. Estimasi biaya dihitung dari biaya produk saat ini dengan mempertimbangkan faktor penurunan biaya dan peningkatan biaya. Yang keempat, membuat studi kelayakan profitabilitas. Departemen Perencanaan Biaya bertanggung jawab untuk menyusun semua item biaya dan menghitung studi kelayakan profitabilitas. Kelima, mencapai target biaya. Pada tahap ini, semua rencana pengurangan biaya
diimplementasikan untuk mencapai target biaya. Literatur menunjukkan bahwa biasanya total perkiraan biaya tidak mencapai target biaya. Dengan demikian, pengurangan biaya lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi biaya untuk memenuhi tingkat biaya target. Yang keenam, memantau dan melaporkan status pencapaian biaya. Literatur menyoroti bahwa perusahaan Jepang terus memantau dan melaporkan status pencapaian biaya target untuk memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil sebelum biaya aktual melebihi biaya target. Yang ketujuh, peningkatan biaya. Perusahaan Jepang mengevaluasi keseluruhan hasil TCM terhadap target awal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat status pencapaian target biaya. Jika target cost tidak tercapai, maka akan dilakukan analisis dan studi detail untuk mencari penyebab, di mana gap yang terjadi dapat departemen tanggung jawab. Kesimpulan, studi kasus tunggal ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana TCM dipraktikkan di Malaysia dibandingkan dengan model teoritis Jepang dan faktor utama yang mempengaruhi desain proses implementasi TCM. Penelitian ini didasarkan pada metode studi kasus di mana data dikumpulkan melalui multisumber pengumpulan data. Mengingat temuan penelitian ini, arah penelitian masa depan dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, proposisi pada faktor-faktor yang mempengaruhi TCM harus diuji secara statistik menggunakan berbagai industri dan responden besar. Kedua, karena TCM adalah proses yang dinamis, bagaimana proses implementasi TCM berkembang dari waktu ke waktu di organisasi yang sama. Jurnal nasional. Yang pertama itu ada faktor manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapatan melalui intensitas produk pada UKM industri rumah di Kota Binjai. Ditulis oleh Mulkanuddin Ritonga. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kasual. Variabel independen atau X dalam penelitian adalah manajemen biaya dan manajemen pemasaran, untuk kemudian diuji dan dianalisis pengaruhnya terhadap pendapatan Y sebagai variabel dependen dan intensitas produksi sebagai variabel intervening Z dalam penelitian ini. Yang kedua, ada analisis pengendalian biaya produksi pada perusahaan manufaktur melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Ditulis oleh Madedewa Samidinata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengarah ke studi terhadap kondisi perusahaan. Kemudian ada pengaruh biaya kualitas dan biaya produksi terhadap peningkatan kualitas produk pada Trinity Percetakan Manado. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian dilakukan langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.